Halo teman-teman, kembali lagi dengan IG Live Toporoso. Kedengaran jelas gak suara Prabu? Halo tes, kedengaran jelas ya suaraku ya? Oke. Seperti biasanya kan Toporoso mengundang beberapa sahabatnya Prabu untuk sharing bareng terus jawab pertanyaan followers bareng. Kita mendatangkan sebuah sosok wingit, sosok mistis yang berbentuk bulat dan hitam bajunya. Jadi ini namanya Pak Hendrawu namanya. Kalau Prabu biasanya manggilnya Pak Hendra gitu. Pak De dulu followers lama ya Pak De ya? Lama. Udah tahun berapa ya waktu itu Pak De? Mulai 2000 berapa ya? 18 apa? 18. Masih follower masih sedikit. Masih sedikit ya. Oh. Terus juga ada grup WA-nya juga, terus join grup WA gitu kan. Nah, terus baru kedua ini ya ketemu. Tapi sering ngobrol di grup memang. Telegram dan WA. Nah, ini kan berkaitan dengan kesadaran. Itu kan banyak versi ya. Kesadaran itu kan jalannya. Dan jalan setiap orang kan banyak versi. Nah, kalau jalannya Prabu ini ya sudah aku share di Toporoso itu jalannya. Jalan permukaannya. Nah, ini kan Prabu pengen belajar lebih dalam. Dan teman-teman juga bisa belajar lebih dalam juga tentang jalannya Pak Hendrawu. Spesialis apa di kesadaran ini. Karena Pak Hendrawu ini juga akupunturis. Ya bener ya Pak Hendrawu ya. Jadi bisa ngobati lah kayak apa dukun jarum. Dukun spidol. Nah, langsung aja temen. Ini udah denger ya suaranya Prabu sama Pak Hendra ya? Oke. Iki pertanyaan pertama Pak Hendra yang wajib dijawab kalau Prabu ini mengundang orang istilahnya. Kesadaran menurut Pak Hendra itu apa? Apa itu kesadaran? Oke, malam follower dan sahabat Prabu Toporoso. Yang pertama sih saya istilahnya senang bisa bertemu dengan Prabu, dengan rekan-rekan yang lain. Saya sudah banyak ngikutin yang saya sampaikan di awal. Istilahnya para muda-muda ini mau mempelajari yang namanya kesadaran. Ketok tuwa nih jenengan. Oh iya. Ketok tuwa nih. Padahal wajah masih imut nih. Masih baby face ya. Masih baby face. Oke, lanjut Pak. Oke. Pak Indra. Kalau menurut saya kesadaran itu tanpa harus dipikir, misalnya kesadaran tubuh menggerakkan. Misalnya kita mau ngambil apa, tanpa pikir aja, kita langsung ambil. Kalau menurut saya kesadaran di situ. Kesadaran mengamati yang namanya sakit. Kita lagi mau kena flu, tenggorokan gatel, bersin, itu termasuk kesadaran, Mas Prabu. Oke. Jadi di situ nanti dari sadar, wah aku mau sakit, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita sakit, wis nanti aja. Nah, ini sudah tidak sadar, hilang. Jadi kayak ada tanda-tanda sebelum sakit, hari H sebelum sakit. Itu yang kesadaran yang sangat-sangat sederhana. Seperti itu. Jadi melihat dari pengertian kesadaran Pak Hendrawu ini ke arah ke kesehatan tubuh dan sebagainya. Ini kayaknya mengacu kepada itu yang dialami praktisi akupunturis, katanya akupunturis. Kalau di akupuntur sendiri Pak Hendra, itu juga ada kesadaran ya? Maksudnya ada bahasan-bahasan seperti ini enggak? Sebetulnya kalau kita mau ngamati ya mungkin bahasa ya, secara istilah gitu. Secara istilah itu ada, yaitu tadi riwayat sakit itu bisa kita ketahui. Kita habis ngapain bisa terjadi seperti ini. Nah, kita menyadari, oh iya. Nah, oh iyanya ini kan sudah kesadaran. Oh iya. Habis ini dari sebab akibat. Disebabkan ini akibatnya kita begini. Nah, itu kesadarannya. Oh iyanya itu. Oh iya itu. Biasanya kan orang sakit, aduh
Nah, gak ada oh ya. nggak ada. Aduh ya iki ya pikirannya nang dinang Wis ya. nandi wis akhirnya melalang buana wis ndak ketemu solusinya yang akhirnya terjadi kekhawatiran, was dan segala macamnya. Oke. Sadarnya wis hilang wis. Nggak tahu, harusnya sadar itu oh iya, aku mau sakit, lakukan tindakan. Entah mau beli obat, minum obat atau mau ngapain wis. Kalau menurut Pak Hendra, ini menarik kalau bahas obat. Sakjane manusia kalau sakit itu apakah sangat-sangat perlu obat kimia itu yang dijual-jual di. Nah, kalau kita ngomongkan obat itu kan Iya. di situ kan ada petunjuk jika sakit berlanjut hubungi dokter. Iya, Bukan hubungi dukun. Bukan hubungi dukun. Tapi dukun itu jangan lupa, dukun ini bahasa asli Indonesia. Artinya penyembuh juga. Penyembuh juga. Sebenarnya sakit itu bisa kita obati ya. Contoh kita mau flu habis kehujanan atau dengan cuaca yang sekarang ini kan ekstrim, ada panasnya begitu menyengat, tiba-tiba hujan, panas lagi. Tubuh ini sudah bisa membaca sebenarnya, memberikan sinyal. Kok tenggorokan tidak enak, tiba-tiba ada panas sekitar hidung atau ada pusing, ini sudah harusnya kita menyadari, kok AO-nya atau ini mau nggak enak. Misalnya berarti kalau sudah seperti itu ada kekurangan imun di dalam diri, beli aja misalnya kayak minuman yang berbau ada vitamin C-nya atau apa. Tapi untuk kayak mengetahui kayaknya aku butuh vitamin C atau kayaknya aku butuh vitamin A itu gimana Pak? Kan masyarakat kan Biasanya sih nggak ada yang tahu ya sebenarnya kayak gitu. Ya, makanya harus rajin-rajinnya mengedukasi diri, memberikan apa istilahnya membaca-baca sebuah pengetahuan. Tapi yang namanya vitamin C itu kan membentuk imun. Nah, apapun sakitnya, misalnya kalau beda lagi kalau pusing itu sebenarnya ada banyak, ada pening, ada ngeliyang, mumet dan segala macamnya. Ini kita juga harus tahu pusingnya ada di mana. Kalau pusingnya di sini biasanya ada masuk anginnya. Rata-rata pusing itu karena masuk angin, perut kosong, gitu ya? Di tengkuk sini berat. Udah minum aja air hangat sama kasih gula sedikit boleh, mau madu boleh. Langsung kita kalau di tengkuk gini kita pijat enak ya, ini sudah masuk angin. Jangan sampai angin tadi masuk ke perut, perut diaduk-aduk, terjadi pusing, muntah. Nah ini masuk angin. Biasanya gandengannya. Kalau sudah flu berat, semua persendian tulang akhirnya bingung wis. Wah yang kena A, B, C, D sampai Z seperti itu. Kalau kita termasuk masuk angin ya? Masuk angin nih, kebanyakan angin ini. Akhirnya kayak gini ya teman. Sama ini. Teman-teman, kalau memang ada pertanyaan tentang entah itu cara penyembuhan diri secara diri ya, secara diri toh. Ini Pak Hendra ya, bukan secara luar ya, secara diri. Secara diri itu gimana, itu bisa komen dan tulis di live ya. Atau ada kayak tombol tanda tanya itu diklik terus kalian ketik di situ. Oke, tapi gini Pak Hendra. Kan Prabu sendiri juga pernah mendengar kalau memang obat terbaik itu sebenarnya dengan cara meditasi. Nah, kan ada seperti itu juga. Nah, ini gimana? Menurut Pak Hendra itu gimana? Meditasi itu kok bisa menyembuhkan, bahkan Titi Puspa itu waktu dulu kanker serviks atau apa itu dia melakukan meditasi dan akhirnya bertahap-tahap itu sembuh. Nah, ini kan ada sesuatu meditasi ngopo ini. Ya apa Pak Hendra? Kalau dari saya sih meditasi itu sebenarnya macamnya banyak Mas Prabu. Meditasi itu kita mau ngapain dulu meditasi ini? Kalau tujuannya untuk penyembuhan, ya kita cukup seperti yang kebanyakan yang sudah di akun Toporoso berikan itu sebenarnya bisa dibantu dengan musik yang sudah di-share di YouTube itu kan. Sampai saya lihat juga ada follower itu yang biasanya nggak bisa datang bulan, Aminore kalau nggak salah, Aminore maksudnya yang nggak bisa tiap bulan itu datang, itu dia bisa merasakan akhirnya. Nah sebenarnya itu dengan hanya duduk tenang, melihat diri tadi, merasakan nafas, kita arahkan aja di mana sakit itu berada. Oh gitu ya caranya? Bisa, itu bisa seperti itu. Misalnya kalau di tenggorokan sakit kita diam, udah alur nafasnya kita atur, sakitnya di sini, udah kita di situ terus. Dengan mengamati nafas dan ditujukan ke bagian mana yang sakit? Ya. Oh jadi nggak ada meditasi yang khusus memperbaiki jantung atau meditasi khusus ginjal? Nah, dari meditasi dan nafas itu semuanya sudah beralir energi itu ke beberapa istilahnya saluran istilahnya dalam akupuntur meridian.
Oke. Jalur-jalurnya itu semua akan terkoneksi. Kayak titik-titik kayak gitu ya. Nah, titik-titik energinya tadi itu sudah Berarti langsung hanya connect. dengan metode meditasi nafas atau vipassana kalau di Buddha, Ya, itu bakal menyembuhkan keseluruhan ya. bisa menyembuhkan. Nah, ini berarti ada sesuatu di nafas. Iki Betul. Prabu pancing-pancing, teman-teman. biar Pak Hendra menjabarkan apa itu loh. Ada apa Pak Hendra dengan nafas kita, Pak Hendra? Kenapa kok bisa menyembuhkan banyak sekali masalah, apalagi pikiran yang stres atau organ-organ yang memang membutuhkan daya energi yang lebih gitu. Karena semua bentuk segala hidup itu dari nafas, Mas Prabu. Oke. Dari nafas, dari kita latihan nafas itu kan ada, mungkin biar teman-teman itu istilahnya mokusho dalam mokusho. Oke. Ya, itu biasanya dengan posisi yang karate itu biasanya dengan duduk bersila atau posisi apapun, nafas itu bisa langsung berjalan dari hidung sampai ke bawah ini berputar. Oh, jadi gini ya. Berputar. Secara tak kasat ya. Ya, tak kasat itu dia berputar. Masuknya dari mana, keluarnya dari mana lah. Dikala kita tarik maupun menghembuskan, energi ini tadi sudah berjalan dengan sendirinya. Dia akan mengikuti ritme dari nafas itu tadi. Oke. Seperti itu. Jadi bisa keluar. Nah, Berarti nafasnya memang harus rileks. serileksnya dengan ketenangannya, mungkin yang sudah di-share di Toporoso itu bisa sebetulnya. Bisa metode itu bisa dicoba. Dengan bantuan musik pun boleh. Untuk menambah ketenangan itu boleh. Karena kan memang nggak semua orang itu cocok ya dengan metode meditasi. Metode meditasi. Memang waktu di kemarin bahas sama Rudi itu tentang cara memilih metode meditasi itu juga seperti itu. Jadi setiap orang itu punya banyak kekarapan yang enak untuk bermeditasi itu yang mana itu, metode yang mana. Gitu. Boleh. Oh, jadi hanya sesimpel itu ya sebenarnya Pak Indra? Sebetulnya sederhana, sangat-sangat sederhana sebetulnya. Kalau kita mau melakukan, akhirnya dari melakukan bisa menyatakan, oh ternyata berhasil seperti ini. Oke. Tapi ada case-case tertentu yang memang butuh proses, semuanya butuh proses. Apapun tetap butuh Jadi proses. nggak hanya cuman fokus di satu metode aja. Coba kalau memang nggak cocok, coba dengan fokus yang lain. Iya, bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau Pak Hendra sendiri itu pakai metode meditasi apa ya? Biar teman-teman ada insight. Ya kurang lebih yang seperti yang di Toporoso sih. Kalau ya Vipassana itu, sebelum Vipassana kan kita harus menyadari yang namanya kesadaran. Oke. Tadi semakin kita sadar, kita menjadi peka. Kalau dalam Buddhis kita namakan sati. Sati kan kesadaran di situ. Semakin kita sadar, semakin kita menyadari diri kita seperti ini. Nah, kepekaan tadi bisa terbaca dalam tubuh. Karena setiap sel diri kita ini bisa menyimpan memori apa yang kita katakan. Nah, mungkin kalau dalam psikolog itu bisa dalam keheningannya nanti bisa seperti ini dan itu sebenarnya bisa kita gali. Memori ya, berarti setiap sel kita punya memori. Oke. Yang dibawa oleh gen. Berarti kita bisa melihat pengalaman ayah kita dulu. Bisa. Waktu pacaran dengan ibu kita misalkan ya. Bisa kalau memang itu mau dilakukan dengan secara rutin, tapi butuh proses semuanya. Iya, memang. Butuh proses. Apa kalau namanya regresi namanya? Regresi. Melihat masa silam, melihat Past masa life. silam. Past life. Bener. Past life. Bener sekali. Tapi itu butuh waktu yang nggak sedikit. Aku dikawon geser. Set. Mas, oke, tak geser. Soalnya iki frame-nya ngomong. Kak. Nah, mungkin frame-nya nggak cukup ini teman-teman. Maaf ya teman. Ada pertanyaan Narut? Nanti aja. Oh, oke. Jelas apa meneh? Iki bingung gile. Salah satunya ada ini Oke, Mas Prabu. gimana? Misalnya kalau mau dengan warna itu juga bisa. Warna. Misalnya sakit kita itu ada di mana? Misalnya kita pokoknya ojo kecedit loh. Kecedit itu sulit. Karena butuh proses kecedit itu. Karena kecedit itu alurnya karena dia terlalu capek di pada ruas tulang punggung belakang, di mana itu ada air, istilahnya air kehidupan lah, kita ngomong seperti itu. Dikala kita memungguk gini, kita kembali lagi, ini butuh proses pengembalian. Kalau kita kecapean, ruas-ruas yang ada di tulang punggung itu, bantalan-bantalan ini nggak bisa kembali langsung, karena sudah kecapean. Oh, dengan aktivitas harian yang kita lakukan? Iya.
Gitu. Jadi paling enggak memang harus butuh paling kalau mau olahraga ya boleh olahraga apa aja, minimal warming up lah, pemanasan. Mau yoga, mau apapun. Foreplay lah pemanasan. Ya, foreplay. Tapi tadi Pak Indra sempat nyebutin bisa disembuhkan dengan warna, Pak. Bisa. Kenapa, Mas? Warna itu ada energinya atau gimana? Setiap warna mempunyai energi dan punya maksud tersendiri. Kayak mungkin yang sudah ditemukan oleh Ibnu Sina itu dia memberikan warna hanya 3 yang dimaksud 3. Kayak traffic light itu merah, kuning, hijau itu. Itu bisa untuk pengobatan. Yang penetral adalah hitam. Oh, hitam. Hitam itu untuk netral. Kalau putih itu warna juga nggak? Putih warna tapi untuk kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu. Seperti itu. Nah, misalnya berarti setiap warna misalkan merah itu sifatnya apa dengan membawa energi apa gitu-gitu ya berarti ya? Merah seperti itu. Jadi kalau merah itu biasanya untuk menghangatkan. Sifat merah itu menghangatkan. Misalnya mau masuk angin itu taruh aja di telapak, kita gambar kayak setrum. Tak contohkan mungkin ada. Oke. Butuh. Soalnya Pak Indra, kalau Prabu kan memang belajar desain ya di sebelum yang dulu kuliah itu. Memang secara desain, secara branding produk, itu tempat makan itu selalu merah. Rumah sakit itu kayak biru, terus putih. Jadi warna-warna yang calm. Kalau orang makan mungkin warna-warna yang membakar gelora untuk nafsunya makan mungkin ya. Enggak tahu. Tapi kalau iki kan secara akupunturis atau ilmu spiritual juga. Pengobatan tradisional juga sih. Pengobatan tradisional juga. Sebenarnya kalau di rumah sakit ada warna biru itu cuma hanya dari sisi pandang supaya dingin. Harusnya ditambah hijau-hijauan. Oh gitu ya? Iya, makanya kalau di sini rumah sakit sebenarnya kita harusnya nirunya hospital. Hospitality istilahnya orang yang ke situ tuh pasti sembuh. Ini enggak malah sakit, harus sembuh. Karena rumah sakit itu harusnya rumah sehat ya. Rumah sehat. Harusnya rumah sehat, iya. Karena konteksnya beda kan, di luar kan hospital ya. Hospital itu kan rumah sehat kan. Nah, ini kalau di sini kan kumpulannya orang sakit. Orang sakit. Jadi mindsetnya kalau di situ pasti sakit gitu ya. Pasti sakit. Makanya ada warna-warna itu juga membantu secara psikologis. Bisa juga dikasih warna hijau sebetulnya. Hijau itu untuk menenangkan. Dikala kita mungkin pikiran jenuh atau sumpek atau apapun, kita kasih warna hijau atau lihat sawah yang hijau-hijau itu bisa netral, adem. Iya sih, memang kayak healing gitu kan. Anak-anak kan healing ke gunung yang hijau-hijau. Betul. Itu itu langsung efek. Bukan healing open BO ya. Healing ini ya ke gunung, ke pantai. Jadi kalau misalnya seperti itu bisa, warna hijau itu sangat membantu diri kita langsung membaca. Sama seperti warna kuning dengan orange. Kan kalau orange itu lebih enak di mata. Kalau orange itu kan warnanya sakit tuh. Di mata itu kayak nggak enak gitu. Warna orange itu sebenarnya juga bisa. Oh gitu ya. Dengan pengobatan itu bisa. Wah ini menarik gitu teman-teman nih. Warna itu bisa menyembuhkan dan punya sifat-sifat penyembuhan ternyata. Bisa. Asik ya. Nah ini kenapa kok bawa spidol? Nah ini spidol merah untuk masuk angin. Loh, hanya dengan spidol? Hanya dengan spidol. Tapi pulpen atau boleh, pulpen boleh, cat boleh, lebih cat tembok gitu-gitu boleh. Boleh. Asal penting kuasnya kecil, nggak kuas besar ya. Yang penting warna. Yang penting ada warna. Nah ini bisa digambarkan seperti ini. Ini untuk masuk angin di telapak, ini kayak gambar. Ini untuk energi. Ini kayak ya, kue dikasih lilin gitu ya, kue ulang tahun dikasih lilin. Ya hasilnya gini. Nah. Itu ada rasa getaran-getarannya juga. Di sini biasanya yang sudah kita kasih warna itu biasanya ada rasa hangat. Oke, coba. Ini Prabu coba ini. Di tangan mana ini, Pak Indra? Nah, kita lihat dulu mana yang. Nah, ini kan kondisinya berbeda. Wah, iki Pak, bahaya nggak iki? Nah, ini kayaknya lagi nggak Prabu ini. Kondisinya lagi nggak imbang. Nggak imbang. Nah, ini buktinya di sini dingin, di sini hangat. Yang kiri ini harusnya hangat, dia menjadi dingin, berarti dia kurang kehangatan. Iya tuh. Berbalik, kondisinya berbalik. Terus iya ya. Menarik ya teman-teman. Iya sih, aku kurang kehangatan. Anjay. Wah, hanya dengan kayak gini ya. Mas, langsung kerasa loh ini. Asik loh. Ternyata. Oh, I see. Nah, berhubung yang di sebelah kiri ini dingin, kita kasih di warna yang ada jempol untuk menghidupkan energi jantung. Ini ya teman-teman ya. Ini bukan raja ya.
Ini bukan raja. Kalau yang tengah ini untuk menghangatkan, ini posisi ada di pencernaan. Biasanya masuk angin itu mengarahnya ke pencernaan. Wah, kerasa loh Pak Indra. Gini, menjalar. Duh, temenan nih. Coba, Rini, Ruth. Ini teman-teman ya. Ini bukan sembarang spidol. Enggak ya? Nah, enggak ada apa-apanya, Nggak ada, murni Pak. spidol. Cuman Makanya, bentuknya jelek. Prabu ini ya kalau Pak Indra datang, wih, dukun spidol teko. Soalnya dengan spidol aja sudah bisa merasakan banyak hal. Tapi menarik gitu, Pak Indra. Maksudnya aku juga baru tahu ini juga kalau warna itu ternyata mempunyai energi tertentu. Iya, bisa. Nah, misalnya untuk yang teman-teman Toporoso yang cewek ya, biasanya datang bulan itu mesti sakit, dilep. Iya, dilep. Nah, kita bantu dilep itu cuman di sini aja, di antara jari tengah sama jari manis, kita kasih seperti ini, bulat gitu aja. Nah, oke. Lanjut ya. Ini nggak ada pertanyaan ini, Ruth. Seiku akeh ta ora ono? Ini Mas Adi. Oh, Mas Adi. Halo Mas Adi. Santri ini sampean. Mas Adi lanjut nih Mas Adi. Turun tak jawab WA-mu. Cara menangani sakit mah, obat mah atau obat mah. Oke, pertanyaan Mas Adi tak ulang ya biar jelas ya. Jadi ketika awakmu tanya aku tak ulang. Mas Adi bertanya, cara mengatasi sakit mah itu gimana? Sakit mah itu kita runut kayak Mas Adi ini kan berarti ada stres. Nah, Mas Adi stres itu Mas Adi. Mas, stres sampean niku. Oh, stres. Stres ini sudah stres tingkat dewa itu kayaknya. Sampai terjadi mah itu karena energi tadi menekan ke Tapi memang lambung. kenyataannya gitu ya. Kenyataannya seperti Oke. itu. Karena stres. Ya mau ndak mau harus tenang dulu. Nah, untuk sisi pengobatannya bisa dengan warna hitam. Mungkin bisa dibantu warna hitam. Spidol hitam ono enggak? Spidol hitam. Ada spidol hitam. Cek sebentar ya teman-teman ya. Ini kita lagi banyak tim di sini teman-teman. Jadi tenang aja. Nah, Di tangan mana Pak Di? kan kiri boleh, tapi coba dipijat sendiri mana yang terasa sakit di telapak tangan ujung ini. Oh, di sini. Ini. Nah, ini pijat dengan benda atau apapun, kalau terasa sakit ya itulah yang kita kasih. Tapi kalau enggak sakit enggak apa-apa, tapi kalau mana langsung aja kasih warna di sini. Oh, cuman garis red gitu ya. Iya, garis aja kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Coba dideketin Pak Indra. Jadi ada set kayak garis belahan. Nah, ini juga hangat sebetulnya. Gimana? Ini di sini boleh, Sampean pas garis ini lo kroso San. di sini. Nah, kita kasih ujung-ujung ini adalah dari kepala. Ujung-ujung jari ini kepala. Oke. Kita kasih 5 jari di Asik sini ya. supaya tenang. Tenang. Healing. Healing. Dilakukan secara mandiri. Atau Mandiri. berarti gambar. Kalau nanti yang saya gambar nanti dikiranya ada opo raja. raja atau ada enggak. Sik, bentar Pak Indra. Berarti dilakukan secara mandiri bisa dan tanpa jompa-jampi gitu ya? Tanpa apapun dilakukan sendiri boleh, dan beli spidolnya bebas. Yang penting warna hitam. Bukan merek Snowman aja ya? Oh, enggak. Makanya saya gini kan supaya Mungkin enggak terlalu. Snowman mau endorse bisa? Kayak gitu. Berarti nggak ada kayak misalkan kayak Pak Indra tadi ya, memberikan tanda-tanda tertentu ini Pak Indra nggak mengolahnya dengan nafas juga atau Enggak, langsung cukup digambarkan aja langsung. Oh, I see. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Oke. dari Mas Agus. Dari Mas Agus. Kenapa Mas Cara Agus? pengobatan leher kaku, pendengen ya. Oh. Cara pengobatan leher. Tengengen itu sampai ini Mas Agus, coba ibu jari ini ya. Sampai tekuk-tekuk ini, Kiri kanan? kanan kiri boleh. Di bawah kuku ini saya mencoba kasih warna hitam atau merah bawah kuku. Kasih sini. Oke. Coba. Ini bukan TikTok ya teman-teman. Tapi memang dirasakan. Bisa Seret. sampai rasakan. Oke. Kasih warna hitam atau warna merah di bawah kuku. Udah itu aja. Itu aja. Oke, gitu ya Mas Agus ya. Oke. Ada lagi Ruth?
Ini mumpung ada dukun spidol di sini. Nah, ini Bawang. sweet. Sweet. Kaira. Kaira. Ade, bagaimana cara pengaplikasian warna jika dilakukan secara mandiri? Loh, boleh, bisa. Mau mandiri silakan mau coba. Apa keluhannya di situ? Bukan BCA mandiri. Tanpa ada bantuan dari saya bisa mau pakai bolpen boleh, tapi bolpen itu kecil ujungnya kan, kalau spidol ini kan besar. Lebih enak. Oh, enak besar. Enak besar. Enak. Ya ini besar kan loh, besar. Mungkin kalau mau yang ini teman-teman yang cowok nih, tapi ini boleh percaya boleh tidak. Oke. Ya. Ini termasuk saya juga ya. Iya boleh. Mau greng, ya kan? Oh, greng. Greng. Bukan greg ya, greng. Bukan greng. Nah, itu bisa di telapak tangan. Jangan warna hitam. Kalau warna hitam nanti jadi tidur, enggak jadi jadi gini akhirnya. Enggak jadi gini tapi gini. Itu kasih warna coklat. Oh, coklat. Coklat. Oke, warna coklat. Nah, ini diterusin nggak gitu? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kan nggak usah lah. Buat apa untuk greng? Loh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Justru itu yang dicari anak-anak. Begitu ya. Maksudnya untuk edisi berikutnya aja. Jadi untuk kalau greng itu kita kasih simbol begini aja. Digambar. Iya, kita gambar kasih warna coklat, kebetulan nggak ada, tapi ini seperti ini sih. Jadi Pak D itu kalau lagi sesuatu itu greng selalu. Iya Pak D. Saya selalu greng gini. Nih teman-teman. Oke. Kalau mau greng, tapi harus warna coklat. Coklatnya tua atau muda? Tua aja. Tua. Terus gini, bisa nggak? Coklat itu kan perpaduan warna merah sama itu perpaduan bisa nggak? Bisa, tapi lebih baik kalau ada krayon boleh kok mau pakai krayon. Oh, krayon juga boleh. Krayon bisa. Soalnya kan Vidos ini kan nggak ada yang coklat, adanya yang kecil tapi. Kecil ya. Coklat. Kecil coklat boleh. Kalau mau perpaduan boleh. Jadi yang dikasih warna merahnya dulu, terus nanti sisi luarnya baru warna yang perpaduannya tadi. Oke. Kayak gitu. Ini seperti ini. Teman-teman, dilihat. Ini coba di screenshot ya. Biar nggak lupa. Ini yang greng, khusus greng. Khusus cowok. Khusus cowok. Di kanan. Kanan kiri boleh. Kanan kiri boleh. Oke. 10 menit sebelum dilakukan seperti ini. Tapi kalau misal tangan kanan juga dikasih, tangan kiri dikasih, malah lebih. Malah lebih bagus. Atau kaki juga? Ada Boleh, nggak? kalau kaki boleh. Oh, kaki juga boleh? Malah lebih cepat kalau kaki. Oh, bisa gitu ya, lama lebih cepat. Oke, ini pengetahuan baru ya teman-teman Taporoso ini. Ya paling nggak selain bahas kesadaran, kita juga kesadaran kesehatan. Nah, itu kan juga kesadaran juga ya. Ya. Termasuk kesadaran greng. Kesadaran greng. Jadi jangan pakai obat kuat, Tisu bahaya. magic gitu-gitu. Oh, ya, tisu nggak usah, magic, wes, ya. apa yang pakai tor atau apa, jantungnya kasihan. Nggak jadi gitu, atau sudah gitu malah nanti jadi tuker kopi ambek gula. Innalillahi. Jangan, bahaya. Wah, menarik ini. Ini kan Taporoso pernah nih membahas kesadaran seks. Ini ditambah dengan metode nih Pak Dendra, wah keren nih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Ruth? Ade, apakah hanya warna yang berpengaruh atau simbol juga berpengaruh? Apakah warna yang berpengaruh? Apakah simbol juga berpengaruh gitu ya? Simbol sebenarnya nggak ada sih. Ya cuman mau bikin lingkaran boleh, mau bikin titik boleh. Seperti itu. Simbol nanti kita ngomong simbol itu nanti yang berbau pengobatan tentang Reiki ya. Ini nanti Oke, next bahasan. Minggu depan kita undang Pak Indra lagi, oke? Nanti Oke, itu nanti lanjut. larinya ke yang lain itu, jangan pakai simbol. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, Reiki itu juga menarik karena memang itu energi ya, Energi. mengolah energi. Teman Prabu juga ada yang Reiki, malah dia mengambil spesialis kayak Master Reiki kan ada ya sertifikatnya ada, gitu-gitu ya. Ada. Jadi tersertifikasi loh teman-teman, orang-orang kayak gitu itu. Iya. Bisa semuanya. Termasuk Pak Indra ini. Sertifikasi greng. Oke, kembali lagi Pak Indra. Berarti selain warna yang mempunyai energi tadi ya, simbol tadi juga sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Nggak terlalu pengaruh. Cuma Yang dari penting warnanya. Warnanya. Oke, sekarang gini Pak Indra. Meditasi, ini kembali ke meditasi ya. Meditasi itu kan punya banyak itu ya, banyak gerakan, banyak cara. Buahnya itu di Mbah Google juga banyak ini. Makanya Mbah Google itu wali sebenarnya, wakeh pengetahuan.
Ada yang gini teman-teman. Meditasi ada yang mudra namanya ya, Mudra. posisi tangan kalau di Indo. Ada yang gini. Ada yang gini, ada yang macam-macam. Nah, itu bisa nggak gerakan-gerakan itu menyembuhkan salah satu organ memang, atau ada organ jantung itu gerakannya gini, organ ini gerakannya gini, ada nggak? Sebetulnya kalau yang masalah gerakan itu ada kalau kita mau menjadi benar-benar fokus ke Mudra tadi. mudra atau kan misalnya nanti masuk ke yoga. Oke. Nah, kalau yang seperti untuk penyembuhan apapun ya cukup sederhana aja, mau tangan terbuka gini boleh, mau tangan begini boleh, yang penting aliran nafas kita tujukan setelah tenang, baru kita tujukan mana yang sakit, itu nanti bisa prosesnya. Jadi kembali lagi ke tadi ya, yang di awal tadi Vipassana itu bisa, Oke. sangat membantu. Oh, jadi sederhana ya ternyata. Sangat sederhana. Soalnya dulu itu Prabu memang pernah belajar bahwa ada beberapa mudra yang khusus untuk power, memang. Atau ada beberapa mudra yang khusus untuk pengayoman dan sebagainya itu. Ya itu memang apa ya, kayak istilah gitu ya, Iya. Pak Hendra ya. Istilahnya kalau sudah seperti semuanya itu sama? semuanya sama, cuman kan itu untuk mengaktifkan cakra. Padahal Oke. cakra itu tidak hanya 7 yang diketahui yang di Cakra. Google itu ya Oke, kan. oke. Sebenarnya cakra itu ada banyak, cakra itu ada banyak. Ada 360 cakra kalau saya katakan. Kanan kiri itu terbagi 2. Sajane Prabu mau bahas cakra. Aku terpancing. Mengarah ke yang apa? Apa? Oh, meditasi sepi. Oh, jalan-jalan nyari sepi. Kalau ya itu tadi memang kalau meditasi yang benar itu nanti bisa sekeliling lingkungan kita terjadi hening itu bisa. Ternyata langsung senyap gitu ya. Langsung senyap karena kita yang mengendalikan. Oh, I see, I see. Itu kalau Pancernya. memang benar-benar dilakukan dengan benar tanpa ada itu nanti kita fokus cek gitu aja sekeliling kalau kita mau itu nanti terjadi keheningan senyap gitu. Nah, nanti kita fokus baru. Jadi tidak perlu mengunci kamar. Di kamar boleh, tapi kalau memang mau membuktikan yaitu tadi itu bisa langsung mengikuti apa yang kita mau itu nanti akan terjadi keheningan. Langsung Oke, senyap oke. gitu aja. Oke. Seperti itu. Tapi ada kasus gini, Pak Indra. Kalau tadi apa berhubungan dengan ketika kita meditasi itu senyap. Ada juga meditasi itu kayak mendatangkan malah orang banyak, kayak misalkan di warkop gitu ya. Wah, sepirek meditasi, tiba-tiba datang orang banyak gitu. Nah, kalau itu juga bisa ya, memikat bisa apa ya? kita yang jadi magnetnya ya, kita Ya, yang jadi kayak magnet, magnetnya, kayak magnet kayak sebenarnya. magnet. Sebenarnya bisa kalau memang kita rutin melakukan seperti itu, kita menjadi kalau orang Jawa bilang jalaran, Oke. jalarannya untuk menarik pembeli yang tanpa Iya. raja atau tanpa apapun ya. Kalau diri kita memang sudah tiap harinya kita baik, kita mengumpulkan satu kebajikan dan kita lakukan rutin seperti itu, secara tidak langsung itu kita menjadi magnet Oke. baik dan bisa membantu sesama kan juga baik juga. Soalnya kan tadi meditasi itu mau senyap, terus jangan-jangan kalau warung sepi itu banyak orang meditasi di situ dia senyap, nggak ada pelanggan. Kasihan itu. Ternyata bisa. Maksudnya daya pikat atau daya balik magnet itu bisa secara energi di dalam meditasi. Oke, menarik sekali ya. Ada yang bertanya? Kok malah sepi gitu? Jangan-jangan meditasi. Kayaknya mau meditasi. Malam minggu nggak ada, oke. Oke, ini menarik tadi dibahas Pak Hendra tadi disinggung tentang cakra. Oke. Kalau di internet Pak Hendra, itu kan wakeh banyak cakra yang mempunyai warna, ya nggak? Ya. Apakah cakra-cakra itu memang pakem warnanya seperti itu? Kalau kita kan berhubungan dengan warna-warna tadi ya? Ya. Atau enggak sebenarnya? Warna itu hanya sebuah sekedar simbol yang ditemukan sama beberapa praktisi-praktisi itu menggambarkan memang keadaannya seperti itu. Jadi sebuah tingkatan ini diwarnakan ini, itu sebenarnya kalau kita mau masuk seperti itu ada kok di beberapa Google itu sudah menerangkan bahasanya. Tapi kalau sifat-sifatnya dan segala macamnya. Tapi yang saya katakan di sini cakra di sini dia adalah titik energi, di mana titik energi tadi itu yang di tulang punggung mulai tulang ekor sampai ke atas itu atau yang dikatakan ular yang mati. Tapi di sini sebetulnya kesadaran tidak mempelajari ini. Kita harus menghentikan yang namanya energi keilahian, kita harus segel. Ya, karena kalau benar. kita menjadi sakti buyar wis
Bukan itu sebenarnya. Bukan itu sebenarnya. Bukan kesaktian yang kita kejar. Pak Hendra ditutupi. Bukan itu mas. Nanti aja itu nanti next slide. Sebenarnya bukan itu. Iya. Sebenarnya bukan Iya itu. memang kalau di kesadaran Pak Hendra itu nggak bahas itu. Benar-benar nggak bahas cakra. Mungkin kalau bahas itu seperti kecil gitu aja. Kayak memantik semangat orang-orang untuk belajar kesadaran lagi. Jadi kesadaran ya nggak ada warna. Nggak ada warna. Nggak ada warna. Nggak ada warna. Warna yang asli itu putih. Nah ini menarik. Warna yang asli itu ya apa Pak Hendra? Warna yang asli itu sebenarnya nggak ada warna kalau saya katakan. Ya apa ya istilahnya? Bening. Jernih bening itu bisa Bening, kita oke, katakan oke. seperti Itu itu. warna asli. Warna asli. Soalnya memang ada beberapa followers juga yang DM Prabu. Prabu, aku meditasi itu melihat cahaya-cahaya bening gitu kan. Nah itu termasuk nggak? Sebetulnya cahaya bening itu hanya godaan. Oke. Godaan. Kalau dalam Buddhis dikatakan apa? Nimitta ya. Nimitta ini harus di sisi ini kita seperti ini, nanti masuk seperti ini. Sebenarnya itu terus saja diikutin. Kita tinggalkan kalau ini sampai kita nikmatin di sini ya kesasar. Stuck di situ ya? Iya, stuck di situ. Jadi kita nikmati, wah ini unsurnya di sini kita nggak sebenarnya belum ketemu, baru masuk itu sebetulnya. Baru masuk. Kalau saya pernah ngalami seperti layar ini terbuka, malah nggak ada warna tapi seperti layar terbuka. Itu mau masuk ke nimitta tapi jangan masuk kalau dalam Buddhis nggak boleh masuk. Tetap kita teruskan aja. Kalau boleh menikmati. Kalau di tasawuf Islam itu ada istilah kalau musyahadah itu benar-benar istilah apa ya? Memang nggak ada warna. Nggak ada warna. Dalam musyahadah nggak ada warna. Sampai nanti kita bisa bermujahadah. Nah, itu nanti dalam tingkatan kalau kita ngomong tasawuf tadi, setelah bermusyahadah sebelumnya kan mahabbah dulu. Cinta kan kita timbulkan cinta. Entah tantra mengalami tantra dulu ya kan. Kesadaran gereng. Dari mahabbah, muhasabah nanti bisa ke arah sampai ke mujahadah. Nah, tapi kalau kita sudah bermujahadah, itu pun hanya orang-orang yang bermujahadah yang tahu. Oke. Kayak gitu. Sekilasnya seperti itu. Memang nggak bisa diceritakan secara detail. Ya. Oke. Karena kita harus ngalami kenyataannya, kita bisa tahu. Ya seperti itulah nantinya. Oke. Seperti itu. Terus kembali ke titik meridian atau titik Chi tadi. Ya. Kan di seluruh tubuh itu ada banyak sekali ya. Ratusan berarti 300 360 yang disepakati sedunia. yang diketahui Yang lah ya, diketahui dan beberapa titik ekstra itu sekitar hampir 150 mungkin sekarang ini, dan lagi beberapa profesor di Beijing itu sudah menemukan titik untuk kasus saraf seperti ini, dan di India juga ada punya seorang dokter canggih juga sama, dia sudah menolong ribuan orang di India. Itu ada videonya di YouTube namanya Dr. Sastri. Dia seorang praktisi juga. Dia mempelajari semua metode sampai bisa menolong anak yang autis dan segala macamnya. Itu ada, dan saya juga belajar sama beliaunya juga. Oke. Jadi kurang lebih sekitar hampir 1000 titik ya di sini. Kurang lebih seperti itu. Wih, edan ya. Jadi ada juga Manusia yang itu ya. kita shortcut untuk kasus-kasus seperti tadi, beberapa teman tadi ada keluhan di kaki, kita ambil di tangan, di jari dengan tusukkan jarum. Setelah jarum masih belum di jari belum efek begitu signifikan, kita ambil di kepala. Kaki kita ambil di kepala. Duh, kenapa ya? Yang kaki kok nggak diobati kaki malah? Nah, ini kita ambil shortcut di istilahnya kinetis. Oke. Atau motorik di otak lah, di mana otak itu punya untuk saraf motornya di mana, sensornya di mana. Lah motoriknya ini yang kita betulin. Motor untuk menuju kaki ini di mana? Itu ada nanti di pelajaran pengobatan akupuntur itu ada. Seperti itu. Oke, menarik ya. Kalau sekolahnya sih sebenarnya ada, tapi yang sekarang ini ada mungkin di 3 akupuntur itu ada, tapi hanya pelajaran dasarnya. Permukaan nih berarti. Iya, dasarnya sampai hanya menguasai 360. Tapi kalau yang mau pengembangan itu ada sendiri, kita mengikuti kelas sendiri, kita ngikutin semacam seminar, semacam apa. Ya. Jadi sebenarnya akupuntur itu dipelajarinya nggak hanya teori ya? Hanya teori. Tapi lebih ke olah hati, olah rasa ya, dan sebagainya itu. Dan prakteknya juga. Ada cuma hanya mengenakan jarum tanpa setrum. Atau sekarang ada lagi yang di Jepang itu, yang ditemukan profesor Jepang itu akupuntur YNSA itu juga metodenya di kepala juga. Untuk sakit apapun.
Karena di sini ada teori Brodmann itu yang tentang otak itu ada untuk motor gimana, organ di mana itu ada sebetulnya. Tapi kita dasarnya harus paham akupuntur dasar itu tadi. Cara penusukan itu bagaimana, titik-titiknya ada di mana. Kita harus paham betul. Baru nanti itu pengembangan metode atau teknik dalam penyembuhan. Oke. Seperti itu. Oke, menarik. Jadi dengan jarum aja kita bisa menyembuhkan badan kita, teman-teman kita, dan yang lain semua. Berarti selain dukun spidol juga dukun jarum. Ada yang ditanyakan teman-teman. Ini kalau kita bahas terus sih nggak akan berhenti nih, nggak ada topik yang yang ditanyakan soalnya. Apa kita cukupkan? Biasanya kalau aku ngomong kita cukupkan, bentar Prabu. Ngancam. Iya. Ngancam. Mas Niko, kenapa Mas Niko? Dan lugu apa juga termasuk kesadaran? Oke, polos dan lugu apa juga termasuk kesadaran? Ini berarti pertanyaan lebih ke kesadaran, Pak Hendra. Kalau menurut Pak Hendra sendiri, kalau aku yang jawab kan sudah bosen anak-anak ini. Polos dan lugu itu sebetulnya sebuah bawaan ya. Tapi dalam arti kata kepolosan itu polos yang mau bagaimana? Kita termasuk polos gak Pak Hendra? Masih polos. Apa-apa di los hari ini. Termasuk kesadaran gereng mau. Sebenarnya polos dan lugu itu hanya sebuah bentuk akibat. Kalau saya katakan itu sebuah sikap. Efek. Oke. Kesadaran tidak mengenali itu. Sadar itu ada barang jatuh langsung ambil, itu kesadaran di situ. Oh iya jatuh. Bukan barang jatuh, ya udah barang jatuh. Nah, enggak. Langsung ambil. Misalnya batu tengah jalan kalau kita bisa ambil, harusnya kita ambil supaya tidak membahayakan. Ya. Nah, langsung ada tindakan langsung. Kesadaran itu ada tindakan langsung. Soalnya gini, Pak Indra, teman-teman itu biasanya terjebaknya di sini nih. Kalau aku ngomong ya, kesadaran itu adalah mengamati apa-apa yang terjadi di kamu. Nah, anak-anak terjebaknya di mengamati. Oh, berarti kalau ada orang yang jatuh itu amati terus berapa biar kesadaran juga kayak gitu juga. Ya nggak bisa gitu kan, Pak? Iya, enggak. Jadi sekarang lebih tak ganti ke lebih terjaga, wis gitu aja. Iya. Lebih pas terjaga, ya, lebih pas mungkin. Kalau mengamati kan kayak reaksi ketika ada aksi apa bereaksi ya, betul. tapi dengan terjaga loh ya. Dengan terjaga, kondisi terjaga. tidak kupu tidak Iya, tidak. Enggak panik lah istilahnya, enggak panik. Kalau di kesadaran itu Pak Ade, pikiran itu kan rodok bangsat ya Pak Ade. Rodok pokoknya macam-macam, momok terbesar. Momok terbesar. Jadi pada dasarnya Toporoso itu membahas ya apa caranya pikiran itu sing damai, sing anteng ngono. Ngono kan. Nah, tapi kalau di titik akupuntur, kalau orang-orang kan pikiran itu selalu di sini ya, di kepala. Ya. Kalau di titik akupuntur itu titik di kepala itu paling banyak enggak? Cuman hanya satu titik sih sebetulnya ada di gitu ya? kepala itu ada namanya paiwi. Dia ada di tengah. Kalau misalnya ini telinga kita tangkupkan gini, kita pakai jari tengah. Ubun-ubun, bukan? Bukan. Di tengah-tengah sini. Nah, ini pakai jari tengah. Nah, tengahnya ini adalah titik untuk ketenangan. Namanya titik paiwi, titik pertemuan. Kita belah tengah di sini, samping ketemu sini, belakang ketemu di sini, samping ini ketemu sini. Ini di sini untuk ketenangan. Seperti itu. Istilahnya menenangkan, titik menenangkan hati. Hati sini bukan organ liver enggak, tapi benar. sen. Sen ada di jantung. Nah, ini menarik. Ini mulai kalau dibuka. jantung sudah api berkobar. Nah, Oke. Seperti itu. Waktu kapan itu ya? Waktu bulan puasa lebih tepatnya. Aku itu sempat membahas letak hati. Letak hati secara organ. Waktu itu secara organ. Aku masih ingat kok. Tapi itu menurut pengalamanku memang. Aku analisis menurut pengalamanku bahwa ternyata letak hati itu bukan di sini, bukan di tengah ini, tapi agak ke miring sini, agak ke jantung yang sebelah kiri. Jadi ketika hati itu berbicara teman-teman ya, itu ada semacam getaran itu di sebelah kiri sini. Bukan di sini ya, ini kan liver ya, daerah liver, tapi di agak sini. Nah, ini kan nggak ada Pak Hendra, ada Pak Hendra lagi yang bisa membaca letak-letak organ itu seperti apa, terus kenapa hati itu kalau menurut pengalamanku itu ada di jantung sebelah kiri. Memang posisi hati ya, kalau makanya sebenarnya bahasanya hati itu mengatakan selalu cenderungnya dan disepakati
itu berbentuk waru. Oh iya. Ya, penggambarannya Love. kan waru. Love. Love. Nah, ini kalau kita ngomong kalau ngomong guyonane, apa kok love disepakati sak donya. Waru ini seperti daun waru. Bahwasanya cinta ini kan selalu mengarah ke tantra. Wah, iki. Iya toh? Aja bahas tantra sih. Maksudnya Ya, seksualitas. seksualitas. Nah, opo kok waru? Waru kalau diomongno kadang man lek guyonane disawang saru. Oh. Nah, oke. simbolnya cinta love ini selalu mesti ujung-ujungnya adalah sebuah seksualitas. Makanya gini tuh, Makanya ini gini. kan mengarah ke bawah ini. Lah bawah gini. Ini ke bawah. Cenderungnya kan gitu. Yang gereng tadi ya. Nah, yang kering itu. Tapi Oke, memang oke. posisinya ada di sebelah kiri. Nah, kiri terus terasa ada beberapa getaran itu memang energi itu masuk ke pembuluh aorta atau di Wah, ini menarik. di pembuluh koroner. Masuk yang kalau kita pelajaran biologi ada bilik kanan, bilik kiri, Iya. serambi kanan. Itu seperti ada dentuman kayak dorongan der. Jadi Oh, gitu. bisa der gitu. Ada gitu, itu Pak. ada Mas Fajar. Oh gitu. ada konektivitasnya situ, ada energi itu kayak pantulan. Oke, menarik. Ya, gitu. Berarti kalau disebabkan oleh pantulan ini berarti darah yang berperan besar di situ. Darah yang berperan besar di situ. Wah, menarik. Jangan-jangan hati itu ada di darah. Nah, darah ini cuma hanya pembakar, Bahan bakar. bahan bakarnya. Bahan bakarnya untuk mesin. Mesinnya adalah jantung. Kalau dalam akupuntur, dia adalah kaisarnya. Oh, jenderalnya besar. Ya, pokoknya. kaisarnya dia yang menyulak. Jenderalnya adalah liver sebagai gudangnya darah. Oh, gitu. Nah, misalnya kalau kita emosi atau apa, jantung selalu berdetak, Iya. degup kencang, dong. Kalau kita kurang darah, naik ke atas, kekurangan oksigen di sini akan menyempit, pecah, stroke, nggak kuat. Berarti bisa jadi orang jatuh cinta yang dedek stroke. Bisa jadi stroke-nya, stroke anu aja, bukan stroke secara saraf ya. Oh iya, stroke pikiran. Karena saking cintanya. Saking cintanya, ya, mumet Bentar, akhirnya. Oke. Jadi kalau orang sudah stres itu saya sarankan yang masih jomblo dan lagi jatuh cinta, mikir tuh hanya seleher. Ya. Rudi. Mas Fajar, tolong dengarkan. Mikir tuh kalau saya sarankan hanya seleher. Oke. Karena kalau di bawah leher bisa tipes. Tipes. Karena apa? Dipikir masuk ke hati, nggak enak makan, nggak enak semuanya. Kepikiran, jatuh sakit. Yang terjadi adalah gangguannya lambung. Asam lambung Mas Adi itu juga bisa jadi itu Nah, mungkin. Mas Adi, tolong dengarkan Mas Itu. Adi. Itu stres itu. Loro pikir. Loro Loro pikir. Ya, benar. Terus Pak Hendra. Terus kenapa kok ada getaran di jantung sebelah kiri, itu organ apa? Maksudnya ada otot tertentu di situ yang memang menggetarkan. Enggak, jadi pembuluh itu tadi membawa darah, dan darah ini sifatnya dingin, ada energi, dia mengalir. Lah, alirannya ini sangat deras, kenceng banget. Nah, di sini akhirnya letupan energi tadi itu kayak ada getarannya, deng, Oke. seperti itu. Jadi beda, yang makanya kalau jatuh cinta tuh jantungku berdebar, bukan detak jantungku enggak, tapi debar. Nah, kalau debar itu bisa menimbulkan rasa was atau khawatir. Harus dibedakan, makanya meditasi tadi juga atau kesadaran itu bisa membedakan antara detak dengan debar. Wah, ini menarik. Ya, Detak dengan debar. kalau detak itu memang kita sudah berdetak, tapi kalau berdebar, nah deg-deg itu berdebar. Gitu. Tapi Pak Indra, yang saya alami, debaran itu yang jatuh cinta atau memang ada grogi misalkan Ya. di depan kamera dan sebagainya, dengan kayak kata hati yang geter, itu berbeda ternyata tempatnya ya. Berbeda, tapi sebenarnya satu lokasi, Oke. hasilnya yang berbeda. Kalau detak itu kan kadang-kadang kita, oh, ini sudah berdetak, tapi kalau berdebar itu akhirnya terjadi keringat dingin, tangan gemeter, Oh iya. ya toh, halu segala macamnya. Kebelet Waduh. pipis, kebelet boker gitu kan biasanya. Mau ketemu itu derdek semua, lah kan iya, bergetar kan gitu. Shaking ininya tremor jadinya. Gitu. Kan halu ini, pikirannya halu, akhirnya tremor. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum membahas lebih lanjut nih. Minum kopi sih, Pak De. Mas di sini ada yang ditanyakan penonton.
Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya juga mau balik. Iki angel ojo. Ojo teman-teman, ini harus perlu ditanyakan lagi nih. Ini dari Atsa Nugroho. Oke, Mas Atsa Nugroho. Kalau seputar kesehatan, boleh nggak nanya gimana cara ngatasi anak yang telat bisa Bicara. Oke. Mengatasi anak yang telat berbicara dengan kesehatan itu. Oke. Usia berapa dulu? Anak itu tadi usia berapa dulu? Telat bicaranya itu usia berapa dulu? ini Karena usia bicara itu pengaruhnya pada otak juga dan kehidupan dari orang tua. Anak itu sering diajak komunikasi apa enggak? Biasanya gitu. Jadi Lingkungan berarti ya. enggak, sudah dikala lahir. Anak itu memang harus komunikasi, lingkungan itu yang mendukung. Nah, kalau memang ada telat bicaranya, itu biasanya diperiksakan dulu ke medis, penyebabnya apa. Kalau memang ada penyebabnya ya ada pengobatan di medis, itu dipandu dengan pengobatan psikologis anak itu ada. Ada juga dengan metode akupuntur, tapi belum ada yang saya temuin di sini. Itu bisa sebetulnya, cuman kita lihat dulu faktornya. Anak telat bicara karena apa? Apa karena gen juga bisa? Enggak, biasanya Enggak enggak ada. Kalau faktor gen enggak ada. Jadi banyak yang speech delay istilahnya. Oke. Speech delay ya, itu sebenarnya bisa diobatin. Yang penting rutin ditanyakan ke pakar-pakar kesehatan, itu ada. Nggak cuma pesawat yang delay, speech juga delay, berbicara. Oke, menarik ini. Tadi yang kita sudah membahas tentang meridian, titik-titik meridian, terus warna, terus meditasi, ada yang menyinggung cakra juga. Oke, sebelum ditutup, ini ditutup aja, karena nanti kalau kemalaman juga kelamaan videonya. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Sebelum ditutup ini aku Prabu kasih 10 menit, ayo 10 menit ada promo. Kayak promosi ya Pak De. Spiritual dan supranatural. Diki. Nah, Mas Diki, Prabu ae. bedanya spiritual dan supranatural. Yo Pak Hendra toh, bintang tamunya Pak Hendra kok. Biasanya supranatural itu berbau tentang metafisika. Tapi tidak menutup kemungkinan spiritual pun mempunyai daya metafisika. Tapi supranatural itu sering diasumsikan berbau klinik. Nah, Itu supranatural. Tapi kalau spiritual itu malah kejadiannya di dalam diri kita sendiri. kalau supranatural malah di keluar ya. Malah keluar. Spiritual ke dalam. Namanya Spiritual juga ke dalam. spirit Yang yang di dalam. di gitu dalam. ya. Seperti itu. Kalau supra natural kan alami, supra mungkin di luar. Cocokologi ya. Oke, terima kasih Mas Diki. Oke, lanjut Ruth. Ada lagi nggak? Ditutup. Oke. Oke teman-teman, kalau teman-teman telat melihat, nanti Prabu akan share di YouTube-nya Toporoso ya. Jadi kalau live ini kita akan upload di YouTube-nya Toporoso. Tapi kalau memang podcast nanti diupload di Ngobdar TV namanya. Ada YouTube-nya Toporoso khusus untuk podcast. Jadi Prabu akan mengundang siapa saja yang mempunyai kekerenan dan keunikan. Ini termasuk Pak Hendra kan unik ya. Dengan bentuk yang seperti ini, cara bicara, pengetahuan seperti ini, cocok ya teman-teman. Kesimpulan. Kesimpulannya, ini masuk kesimpulan. Monggo. Nggak, ini kesimpulan yang dari bintang tamu gimana? Oke, dari Pak Hendra dulu. Oke, kalau dari saya sih yang penting kita tetap melatih diri supaya dalam menghadapi hidup dan kehidupannya teman-teman ini bisa enak, bisa tentrem. Itu kembali lagi pada diri kita. Nggak kemana-mana, tapi tetap pada diri kita. Lihatlah diri kita sendiri sebelum kita melihat keluar. Itu sih kalau dari saya. Oke. Kalau dari saya sama. Nggak beda ya. Mau nambahin sedikit bahwa kalau memang kita belajar seperti ini teman-teman, ilmu apapun yang seperti ini, entah itu sedulur papat lah, meditasi lah, cakra lah, mau macem-macem itu ya. Itu kan tujuannya apa? Tujuannya biar kita anteng dan ayem di dalam, ya enggak? Ya. Ketika kita sudah ayem dan anteng di dalam, kita dapat mengantengkan, mengayemkan di sekitar kita. Terutama orang tua, adik-adik, teman-teman dan sebagainya itu. Maka kuncinya ya kenali dulu.
Man arofa nafsanya, Nafsanya. nafsnya dulu. Baru robbahu. Ini kita terlalu jauh membahas Tuhan. Kita bahas diri dulu aja. Gitu ya. Oke. Itu kesimpulan dari kami berdua untuk live hari ini. Tetap saksikan live Toporoso nanti minggu depan, entah itu kapan lah Pak Hendra ya, kalau ada waktu. Dan Prabu akan menyuguhkan banyak orang-orang unik pastinya untuk membahas tentang hal ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai menit sekarang. Jangan lupa nanti dilihat di YouTube kalau sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk semuanya. Salam semesta dan damai bagi kita semua.